Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali komposisi dua translasi berurutan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah diuraikan bahwa jika terdapat suatu titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y, ditranslasikan oleh T1 sama dengan AB dan dilanjutkan oleh translasi T2 sama dengan CD, menghasilkan bayangan A aksen, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T2 komposisi T1 sama dengan A ditambah C, B ditambah D, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Nah, kali ini akan saya berikan contoh soal mengenai menentukan persamaan bayangan suatu garis dan bayangan suatu bangun datar oleh dua buah translasi berurutan. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui garis G dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5 ditranslasikan oleh T1 sama dengan 4 negatif 1 dan dilanjutkan oleh translasi T2 sama dengan 2, 6 menghasilkan bayangan G aksen. Tentukan persamaan garis G aksen. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y berada pada garis G dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5. Maka titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T1 dan dilanjutkan oleh T2 sama dengan A ditambah C, B ditambah D, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Nah, untuk T1 sama dengan 4 negatif 1. Maka nilai A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan negatif 1. Dan untuk T2 sama dengan 2, 6. Maka nilai C sama dengan 2 dan nilai D sama dengan 6. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C dan nilai Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C. Karena diketahui nilai A sama dengan 4 dan nilai C sama dengan 2, maka X aksen sama dengan X ditambah 4 ditambah 2. Nah, hasil dari 4 ditambah 2 adalah 6. Maka X aksen sama dengan X ditambah 6. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan 6 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 6. Sehingga didapat X sama dengan X aksen dikurang 6. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Karena diketahui nilai B sama dengan negatif 1 dan nilai D sama dengan 6, maka Y aksen sama dengan Y ditambah negatif 1 ditambah 6. Nah, hasil dari negatif 1 ditambah 6 adalah positif 5. Maka Y aksen sama dengan Y ditambah 5.
Selanjutnya, dari persamaan ini, kita pindahkan 5 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 5, sehingga didapat Y sama dengan Y aksen dikurang 5. Nah, dari uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan X aksen dikurang 6, dan nilai Y sama dengan Y aksen dikurang 5. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan X aksen dikurang 6 dan nilai Y sama dengan Y aksen dikurang 5 ke dalam persamaan garis G, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 5. Maka Y yaitu Y aksen dikurang 5 sama dengan 2X yaitu 2 dikali X aksen dikurang 6. Kemudian ditambah 5. Selanjutnya, Y aksen dikurang 5 sama dengan. Nah, untuk 2 dikali X aksen dikurang 6, maka 2 dikali dengan X aksen hasilnya adalah 2X aksen. Kemudian 2 dikali dengan negatif 6 hasilnya adalah negatif 12. Selanjutnya ditambah 5. Berikutnya kita pindahkan negatif 5 ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 5, sehingga didapat Y aksen sama dengan 2X aksen dikurang 12 ditambah 5 ditambah 5. Nah, hasil dari negatif 12 ditambah 5 ditambah 5 adalah negatif 2. Maka Y aksen sama dengan 2X aksen dikurang 2. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis G aksen. Jadi, persamaan garis G aksen adalah Y sama dengan 2X dikurang 2. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 4 sama dengan 0, ditranslasikan oleh T1 sama dengan negatif 2, 3, dan dilanjutkan oleh translasi T2 sama dengan 5, 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y berada pada lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka, translasi titik A dengan koordinat X, Y oleh T1 sama dengan AB, kemudian dilanjutkan oleh T2 sama dengan CD, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Nah, diketahui T1 sama dengan negatif 2, 3. Maka nilai A sama dengan negatif 2 dan nilai B sama dengan 3. Kemudian diketahui T2 sama dengan 5, 1. Maka nilai C sama dengan 5 dan nilai D sama dengan 1. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C, dan nilai Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C. Karena nilai A sama dengan negatif 2 dan nilai C sama dengan 5, maka X aksen sama dengan X ditambah negatif 2 ditambah 5. Nah, hasil dari negatif 2 ditambah 5 adalah positif 3.
Maka X aksen sama dengan X ditambah 3. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 3 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 3, sehingga didapat nilai X sama dengan X aksen dikurang 3. Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Karena nilai B sama dengan 3 dan nilai D sama dengan 1, maka Y aksen sama dengan Y ditambah 3 ditambah 1. Nah, hasil dari 3 ditambah 1 adalah 4. Maka didapat nilai Y aksen sama dengan Y ditambah 4. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 4 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 4, sehingga didapat Y sama dengan Y aksen dikurang 4. Nah, dari uraian ini maka diperoleh nilai X sama dengan X aksen dikurang 3 dan nilai Y sama dengan Y aksen dikurang 4. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan X aksen dikurang 3 dan nilai Y sama dengan Y aksen dikurang 4 ke dalam persamaan lingkarannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka X pangkat 2 yaitu X aksen dikurang 3 dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah Y pangkat 2 yaitu Y aksen dikurang 4 dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikurang 4X yaitu dikurang 4 dikali X aksen dikurang 3. Selanjutnya ditambah 6Y yaitu ditambah 6 dikali Y aksen dikurang 4. Kemudian ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berikutnya hasil dari X aksen dikurang 3 dipangkatkan dengan 2 adalah X aksen pangkat 2 dikurang 6X aksen ditambah 9. Kemudian ditambah dengan hasil dari Y aksen dikurang 4 dipangkatkan dengan 2 adalah Y aksen pangkat 2 dikurang 8Y aksen ditambah 16. Selanjutnya untuk negatif 4 dikali X aksen dikurang 3. Maka negatif 4 dikali X aksen hasilnya adalah negatif 4X aksen. Kemudian negatif 4 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 12. Selanjutnya untuk 6 dikali Y aksen dikurang 4. Maka 6 dikali Y aksen hasilnya adalah positif 6Y aksen. Kemudian 6 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 24. Kemudian ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita susun persamaan ini menjadi X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2. Kemudian negatif 6X aksen dikurang 4X aksen. Hasilnya adalah negatif 10X aksen. Selanjutnya, negatif 8Y aksen ditambah 6Y aksen, hasilnya adalah negatif 2Y aksen. Selanjutnya, 9 ditambah 16 ditambah 12 dikurang 24 ditambah 4, hasilnya adalah positif 17, kemudian sama dengan 0. Nah, inilah bayangan dari persamaan lingkaran ini. Jadi, bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 4 sama dengan 0 yang ditranslasikan oleh T1 kemudian dilanjutkan oleh T2 menghasilkan bayangan dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 10X dikurang 2Y ditambah 17 sama dengan 0. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua translasi berurutan.
Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.